Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, terutama di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk tak lupa pula seputar kukusan Beci Depok. Dan tak lupa pula untuk seluruh para sahabat-sahabat kita, sahabat YouTuber, sahabat media, termasuk sahabat-sahabat di seluruh entero Indonesia maupun di luar di sana, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya, saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara channel Ayah Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada salah satu atensi saudari Yuni yang ada di kota Surabaya. Beliau menayangkan atensinya, minta dijelaskan idealnya peringatan Maulid Nabi, ya. Terima kasih sebelumnya saudara Yuni yang ada di kota Surabaya telah bergabung bersama kami channel Ayah Sadam. Mohon disimak baik-baik ya, baik seluruh sahabat-sahabat yang selalu setia mengikuti kajian di mana adanya channel Ayah Sadam. Mudah-mudahan Anda semua diberi kemudahan segala urusannya, ditingkatkan derajat, diluaskan rezekinya, dan diberi kesehatan badannya, dan dimudahkan segala urusannya. Semoga yang punya hajat disegerakan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya, disegerakan agar sehat kembali ya. Mari kita sama-sama simak pertanyaan saudari Yuni yang ada di kota Surabaya ya, yang ideal dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjaga agar peringatan Maulid Nabi tidak melenceng dari aturan agama yang benar, sebaiknya perlu diikuti etika-etika berikut. Yang pertama, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW dijadikan mata rangkaian acara utama. Bahwasanya Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Yang kedua yaitu berzikir dan meningkatkan ibadah kepada Allah dan hubungan baik sesama manusia melalui sedekah dan silaturahim sebagai wujud ungkapan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Syekh Husnain makhluk berkata, perayaan Maulid harus dilakukan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri kenikmatan atau nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilakukan dengan cara yang sopan, khusyuk serta jauh dari hal-hal yang diharamkan dan fit'ah yang munkar ya. Yang ketiga, menunjukkan rasa gembira dan bahagia atas karunia ilahi, nikmat berupa kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan tidak menodainya dengan kemunkaran-kemunkaran dalam merayakan seperti ikhtilat ya. Saya ulang lagi, ikhtilat atau
bercampurnya laki-laki dan perempuan, menyediakan minuman yang diharamkan dan acara mistik dan lain-lain. Bahwa di sini juga firman Allah mengatakan, katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat 58. Yang keempat, menceritakan perjalanan hidup biografi Rasulullah SAW dan mengutamakan kebaikan, keutamaan, dan sifat-sifat terpuji beliau agar ditetapkan hati kita dalam beragama. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang didengarnya kami teguhkan hatimu. Yang kelima, mengisi acara peringatan Maulid dengan nasihat-nasihat yang baik. Maulid Hasanah, maksud saya yaitu Mau'izah Hasanah atau wejangan, tausiah, dan anjuran untuk kebaikan dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini juga dijelaskan firman Allah, sesungguhnya telah ada pula diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Lantas selanjutnya yang keenam, mengkaji dan menganalisa secara mendalam tentang riwayat hidup Nabi SAW melalui karya ulama-ulama klasik seperti Az-Zitah termasuk An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Abdul Juwahir karya Al-Barazanji, maksudnya Barazanji, dan termasuk Adibu dan lain-lain, agar tidak terkesan sekedar membacakan yang kosong dari makna syairah dari makna sirah nabawiyah itu sendiri, agar kita bisa mengambil pelajaran lebih dalam dari peti kehidupan, maksud saya dari peri kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh yaitu peringatan Maulid tidak seharusnya digunakan sebagai provokasi antara kelompok Islam yang berujung pada kekerasan antara kelompok. Sebab jika demikian yang terjadi maka bukanlah penghormatan yang didapat, akan tetapi justru penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Rasulullah Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyakiti orang zimmi atau non muslim yang dilindungi di wilayah muslim, maka aku menjadi musuhnya, dan barang siapa yang menjadikan aku musuhnya, niscaya akan aku musuhi dia kelak pada hari kiamat. Kalau saja menyakiti orang zimmi atau non muslim di wilayah Islam dapat menyakiti Nabi Muhammad SAW, apalagi menyakiti sesama muslim, tentu lebih menyakitkan bagi Rasulullah SAW. Demikianlah untuk saudara Yuni yang ada di kota Surabaya mudah-mudahan cukup jelas atas penyampaian saya. Pertanyaan Anda
tentang masalah idealnya dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk seluruh para penggemar, para pendengar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana. Semoga kajian kali ini dapat menambah wawasan buat kita tentang masalah idealnya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipertanyakan oleh saudari Yuni. Ini bagus sekali ya, agar kita paham adanya. Apabila salah-salah kata dalam penyampaian baik sengaja dan bersengaja, saya pribadi mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.